Ya, halo teman-teman semua, kita akan belajar cara mengkrimping kabelan ya, kabel internet ya. Kalau orang umum yang belum tahu nih buat kabel internet, kalau kita bahasanya yang udah paham itu LAN, Local Area Network. Nah, ini yang kita bahankan yaitu kabelnya Cat6 ya, yang transformasinya atau gaya transfernya sudah gigabit ya, sudah 1000 Mbps. Nah, ini kalian nanti bisa lihat di sini. Kadang juga bisa dilihat dari ciri-ciri fisik ya. Nah, ini tulisannya. Cat 6 ya, kategori 6, Cat 6 ya. Nah, dari ciri-ciri fisiknya tersendiri itu kadang kita bisa lihat di tengahnya itu seperti ada tulang ya, ibarat kata kalau cumi-cumi ya. Cumi-cumi itu ada tulangnya, keras dia. Makanya dia kabelnya agak bagus kualitasnya, ditambah juga daya transfernya agak besar dan lebih mahal pastinya kabel Cat 6 dan kabel Cat 5. Nah, seperti dari tulangnya seperti ini. Tapi untuk pengalaman jujur saja lebih baik teman-teman menggunakan Cat 6 bila ada budget ya. Ya, bila ada budget karena dari instalasi kabel terus ketahanannya juga lebih bagus oleh Cat 6. Dan tidak harus merek-merek yang mahal ya, seperti yang kita kenal sekarang ada namanya Belden, Panduit ya, Comscope, itu yang mahal-mahal yang biasanya satu roll tuh sekitar 305 meter itu harga sampai 18 atau sampai 2 juta ya. Nah, tapi ada juga beberapa kabel yang dia murah-murah juga Cat 6 tapi kualitasnya bagus. Hanya masalah saja di ketahanan. Mungkin ada kabel yang merek-merek seperti ini, Dahua, Hikvision juga bagus ini. Kabel-kabel merek dari vendor-vendor CCTV. Ada juga yang di bawah ya seperti Interlock, Fast Calling segala macam. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri dari kualitas bahannya. Nah, untuk konektor yang kita pakai di sini sebaiknya juga Cat 6. Ya, kadang cara membedakan Cat 6 dan Cat 5 itu sulit dari segi fisik. Tapi nanti bisa dibedakan kalau dari non fisik. Itu setelah proses crimping ya. Dicolokkan ke komputer, nanti bisa dilihat di daya transfernya gigabit atau masih fast atau 100 Mbps. Nah, ini salah satu contoh konektornya. Ini yang plat besi, yang iron. Ini yang plastik ya. Tidak berarti juga yang besi ini selalu Cat 6. Wah. Dan tidak berarti juga yang plastik begini Cat 5 atau Cat 5. Jadi tergantung dari pabrikan atau kemasan lah, lebih enak kalau kita lihat dari kemasan itu bisa kita lihat kategorinya, dan biasanya tidak bohong gitu, jarang sih kemasan tidak bohong gitu ya. Tapi kalau dari fisik ini itu hampir susah kelihatan. Makanya cara mengetahuinya kalau tiba-tiba suatu saat kita menemukan konektor seperti ini ya, cara mengetesnya ya harus langsung dikonekkan dengan laptop atau komputernya gitu. Nanti biar ketahuan apakah dia gigabit atau Mbps. Nah, seperti itu. Nah, tipsnya untuk memilih konektor RJ45 ya, yaitu sebaiknya teman-teman memilih yang plat besi seperti ini. Ini ketahanannya lebih kuat dan biasanya otomatis dia pengaruh kepada materialnya juga. Nah, seperti ini. Tapi tidak berarti juga yang besi selalu bagus. Tapi secara umum plat besi ini dia lebih kuat daripada yang plat plastik ini. Tapi tentunya harga juga lebih mahal. Dia beda tipis. Nah, untuk ujungnya pun nanti kita bisa lihat ya. Nah, kadang ada
ujung kabel itu dia zigzag ya, atas bawah seperti ini dia zigzag, nanti ujungnya tuh bisa zigzag. Ada juga lurus berderet, rapi, datar. Ada juga yang zigzag. Ini tergantung dari manufaktur atau pabrikan, cetakan pabrik dari RJ45 ini. Tapi tidak masalah, yang penting intinya adalah semua pin di sini itu menancap pada tembaga di ini. Nah, ini nanti kan setiap dari pin ini, pin-pin emas ini nanti akan menusuk kabel di sini. Nah, harus menusuk dia. Itulah yang nanti jadi perantara antara pin ini, pin besi ini, pin tembaga ini ke port LAN dari komputer atau PC. Jadi kalau dia tidak menusuk, ini, itu nanti sulit sekali untuk koneksi internetnya, bahkan bisa buruk atau tidak sama sekali. Jadi intinya semua dari pin ini 8 ini, terutama ada beberapa bagian seperti nomor 1, 2, 3, 6 ya, itu harus menusuk ke kabel LAN ini, pinnya. Baik, kita langsung contohkan saja. Untuk obeng teman-teman bisa pakai yang biasa ya, ini yang paling murah, sudah umum sekitar harganya di marketplace 30.000 sampai 40.000. Ini yang umum, bisa untuk juga RJ11 nih, atau nanti ada yang bagus lagi. Nah, tapi biasanya nanti tentangnya adalah ketahanan. Mungkin dia sekali kerimping, ada sampai berapa ratus, dia akan malfungsi atau fungsinya berkurang, tidak akurat lagi, berbeda dengan harganya. Jadi ketahanan juga kadang-kadang pengalaman ya, yang murah-murah begini biasanya kadang ketika kerimping ya di ujungnya sini, itu dia tidak lurus ketika menekan pin emas di sini ya. Jadi akhirnya yang 8 ini nih, ini ada pin emas ya, agak menonjol dari plastiknya nih. Nah, ini tidak masuk semua, kadang ada yang 1 atau 2 itu tidak masuk ke dalam. Nah, itu dari efek dari tang kerimping yang agak murah ya. Ada harga, ada kualitas tentunya gitu. Nah, ini pengalaman saja, berbagi pengalaman ya untuk pemula seperti ini. Tapi bila teman-teman sudah menjadi teknisi atau sering sekali, lebih baik tidak memakai tang yang seperti ini, ganti yang lebih bagus ya, harga 100 200 gitu, yang bentuknya mungkin tidak lagi seperti ini. Bahkan ada sekarang yang modelnya anti gagal ya gitu, anti gagal, bisa motong sendiri. Tentunya juga konektornya bagusnya yang anti gagal, ada bolongannya. Nah, seperti itu. Nah, baik, kita pertama kupas dulu ininya. Bisa gunakan ini teman-teman bagi yang punya ya. Kadang beli ginian tuh kadang kita hilang juga nih. Baru beli kadang hilang atau jarang dipakai karena apa? Intinya tuh di tang ini. Jadi tang ini pun sebenarnya udah punya juga buat ngupasnya ini, buat ngupas di sini nih. Ini ada lubang kabel di sini ya. Nah, jadi kadang-kadang kita bawa kemanapun ini pun cukup tanpa ini. Cuma untuk lebih halus, lebih mudah seperti ini, pakai menggunakan seperti ini. Nah, ini diputar, set, tarik. Nah, seperti itu. Nah, ini kita urai, ini kita potong. Di sini ada alat pemotongnya. Ya. Harus hati-hati, jangan lupa perhatikan kulit ini jangan sampai terkelupas. Nanti kalau ada kabel yang kulitnya terkelupas nanti bisa kontak ya, short kontak gitu. Nah, ini kita urai nanti urutannya.
Nah, ini yang kita buat adalah kabel strike ya, dan kata lain kabel strike ini kabel yang paling banyak atau sering digunakan di instalasi internet. Maka konsep urutan dari kabel ini sama aja. Jika ini ujungnya sama, maka ujung yang satu ini juga sama. Ujung A dan B sama konsepnya, warnanya sama. Dan tidak boleh diurutkan secara warna. Itu ada aturannya. Kenapa selalu disilang? Nanti ada yang disilang ya. Kadang kita memakan waktu juga untuk melakukan penguraian kabel ini ya, tergantung kabelnya juga. Ada yang kabel bagus, ada yang kabel jelek, seperti itu. Makanya oleh itu sekarang itu baru-baru ini ya lebih enak dia pakai anti gagal gitu. Jadi tinggal masuk lubang, ujungnya tuh nggak ketahan, tinggal dipotong aja. Ini teman-teman bisa diluruskan ya seperti ini. Nih urutannya: coklat, coklat tua, hijau, biru muda, biru, hijau, putih, oranye, dan oranye putih. Ya, intinya di sini di antara hijau dan biru ini disilang. Yang hijau disilang dengan yang biru disilang dengan yang hijau. Nah, intinya di sini di dua kabel ini. Ya, yang coklat tetap sesuai pasangannya, coklat putih. Yang oranye tetap sesuai dengan pasangannya, oranye putih. Yang hijau dan biru disilang. Nah, ini intinya di sini. Urutannya ingat hijau dulu. Seperti ini ya. Lalu kita potong sesuai kira-kira aja. Nah, agar bagus ya, biasanya kalau mau rapih teman-teman pakai ini, plug boot namanya. Plug BOOT ya tulisannya, biar rapih. Selain rapi juga biar kelihatan profesional. Nggak juga sih, sebetulnya untuk melindungi kepala dari RJ45 ini agar tidak mudah putus gitu. Jangan lupa kalau memasang beginian pakai plug boot, pasang dulu plug bootnya. Nah, kadang sebagian plug boot itu juga ada yang khusus RJ Cat 5, ada yang khusus Cat 6. Jadi teman-teman hati-hati ya. Pengalaman pernah beli RJ45 ya, nggak dicek, rupanya tuh RJ45 khusus Cat 5. Nah, ketika plug boot RJ45 yang Cat 5 ini lubang lebih kecil. Nah, ketika dia masuk kabel Cat 6 dia nggak cocok, terlalu kecil gitu. Kadang ada juga plug boot yang universal seperti ini. Nah, jadi teman-teman juga patut itu waspada. Kan sayang udah beli mahal nggak dipakai. Baik, seperti ini. Oke. Kita masukkan, kita pakai yang besi aja. Nah, ini juga pengalaman dari beberapa konektor, kadang ada yang dari kabel ini ke sini tuh butuh yang panjang, kadang ada yang kecil, tergantung. Ya, nanti kita coba masukkan. Intinya teman-teman harus memasukkan 8 kabel ini sampai ke ujung ya, sampai ke ujung sini. Harus kelihatan. Ujungnya harus kelihatan. Nanti biar pin ini yang emas ini menggigit atau menusuk kabel ini.
Kalau belum kelihatan gimana? Harus diulangin sampai kelihatan sampai ujung. Nah, seperti ini nih. Ini udah kelihatan semua ya. Dan jangan lupa ya tipsnya, pengalaman. Di sini ada daging, kita bilangnya kulit kabel ini ya, daging lah istilahnya. Daging ini usahain masuk ke nih. Ini penjepitnya nih, sebelah sini penjepitnya. Penjepit dari kabel konektor RJ45. Sehingga nanti dia menggigit kabel ini biar konektornya ketika ditarik tidak putus ya. Seperti itu. Nah, ini udah kelihatan kabelnya sampai ujung. Ya. Siap, lalu dikerimping. Awas jangan salah. Ya, jangan salah masuk. Kalau tang ini masih enak. Tang ini ketika digini kalau salah bisa balik lagi. Tapi ada sebagian tang yang bagus ya, yang harga 200-300, yang di bawahnya itu ada perantara gitu, semacam pengikat gitu ya dari besi. Ketika dia digerakkan seperti ini, set, bisa balik lagi. Jadi harus betul-betul dihabiskan baru bisa balik lagi. Nah, seperti itu. Jadi diperhatikan tang yang digunakan. Yang di sini ada semacam tonjolan. Ini akan yang menekan pin yang di sini. Nih, pin ini yang ditekan sama ini. Ini pin yang plastik ini nanti akan mengait ke daging dari kulit ini sehingga memperkokoh konektor RJ45 seperti ini ya. Kalau udah pas, tek, sampai bunyi tik ya. Boleh sekali, 2 kali, atau 3 kali. Pengalaman kadang ketika sekali itu nggak cukup. Ketika nanti kita pakai line tester hasilnya kurang memuaskan, kita perlu menekan lagi atau mengkerimping lagi aja 2-3 kali. Kalau emang nanti masih error berarti kabelnya, konektornya harus diganti. Ya seperti itu. Nah, ini udah ditekan ya di sini. Yang penggigit tadi baru ini dimasukkan. Nah, ini jangan lupa dimasukkan ke dalam lubang sini. Kayak ada gua. Agak keras sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kan bagus, rapih. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia ketarik, ditarik, ininya nggak ngait. Itu fungsi dari plug boot. Kalau nggak ada plug boot, ketika ditarik, dia ngait, nanti bisa patah. Kalau udah patah, itu nanti susah connect ke lubang port komputer atau laptop kita. Jadinya apa? Tidak bisa internet. Karena konektornya tidak mengikat, tidak mengkokohkan posisinya ke port LAN laptop ataupun komputer. Nah, setelah ini lakukan hal yang sama dengan urutan yang sama di pin yang satu lagi. Nah, kita sekarang coba ya. Di sini pakai tang untuk mengelupasnya. Jangan terlalu tekan, yang penting tipis saja. Sekiranya pisau ini memutar ya, menguliti kulit kabel bagian luar. Nah, ini lakukan hal yang sama.
Nah, ini kabelnya sudah jadi ya, seperti ini. Yang penting kalian samakan ujung sini dan ujung yang sini, kanan dan kiri sama urutan kabelnya ya. Sekarang kita tes ya dengan line tester nih, line tester yang biasa. Ini sekitar harga ya mungkin sama 20 atau 30. Ini enaknya bisa dilepas ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya ngetesnya kabel jarak jauh enak ngelihatnya gitu. Kalau jarak dekat mudah, tapi kalau jarak jauh lebih enak. Kita nyalain, di sini ada mode yang standar. Nah, ini kita tes seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, ini sudah bisa koneksi untuk kabel internet. Demikian bila nanti mungkin setelah rekan-rekan krimping, urutannya ada yang putus, ada yang melompat, misalnya 3 langsung 5, di krimping lagi dengan tang yang sama, atau lebih baik kalau ada lagi pakai tang yang bagus sekalian gitu. Kadang pin dari konektor RJ45 nya itu tidak menusuk ke kabel LAN seperti itu. Baik, sekian share-nya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.